Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita akan memasuki tema yang baru ya. Karena yang kemarin sudah selesai surat Al-Maun, kita singkat saja karena semua inti materinya sudah tersampaikan, sudah kita pelajari. Sekarang kita memasuki tema yang baru yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Let's recite Ta'awudz and Basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebetulnya Bapak ingin menampilkan video untuk kisah Nabi Nuh, tapi untuk hari pertama ini kita pelajari dulu ya. Yang dari Bapak, karena ini akan mempelajari ayat-ayatnya. Jadi kita tahu dulu sebetulnya ada di surat apa, ayat berapa kisah Nabi Nuh itu. Oke, yang pertama adalah surat Nuh ayat pertama. Surat Nuh itu ada di dalam Al-Quran. Surat Nuh, suratnya tersendiri di dalam Al-Quran. Untuk istrinya tidak hanya menceritakan tentang Nabi Nuh saja, tapi banyak yang lainnya. Nah, ini Bapak ambil ayat pertama. Kita baca bersama-sama, tapi Bapak tidak menuliskan Latinnya supaya kita belajar melihat Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, maksudnya adalah Nabi Nuh, kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Jadi semua nabi dan rasul sebelum memperingatkan azab itu sudah diberi peringatan dulu, dan juga sebelum ada peringatan tentu sudah ada ajakan yang tidak sebentar, bukan sekali dua kali, bahkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk mengajak kepada agamanya Allah. Tapi mereka tetap ingkar dan bahkan sampai melawan kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya. Maksudnya membersihkan itu agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak menyembah kepada Allah. Membersihkan keimanan hanya kepada Allah. Nah itu ya, untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada saat itu, pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang dibandingkan dengan kita. Usia kita ini berpatokan kepada usia dari Nabi Muhammad SAW, yaitu 63 tahun usia kita itu, di rentan seperti itu. Kalau usia Nabi Nuh, usianya jauh lebih panjang. Nah, akan kita pelajari hari ini. Lalu di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, di sini dijelaskan berapa usia dari Nabi Nuh alaihissalam dan juga para umatnya pada saat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanati illa khamsina a'ma fa'akhadhuhumut tufanu wa hum zalimun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 1000 dikurangi 50, 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka pun adalah orang-orang yang zalim. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 14 ini sudah dijelaskan bahwa 1000 dikurangi 50 itu adalah perkiraan dari umur Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka ditimpa banjir yang besar. Di sini juga sudah dijelaskan mereka ditimpa banjir yang besar, yaitu azabnya ya. Dan mereka orang-orang yang zalim, karena nanti akan kita jelaskan. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sementara usia Nabi Muhammad SAW pada saat menjadi rasul adalah 40 tahun.
Perbedaannya jauh ya, memang umurnya pun jauh. Dalam Al-Quran disebutkan yang tadi usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 1000 dikurangi 50, jadi 950 tahun usia Nabi Nuh alaihissalam. Ini perkiraan, adapun yang mengatakan lebih dari ini itu tidak berbeda jauh, tapi ya tokannya adalah sekian, 1000 dikurangi 50 tahun. Sepanjang usianya tersebut, yang 1000 tahun itu, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tidak kenal lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi juga yang paling utama adalah anggota keluarga kita sendiri. Jadi berdakwah yang paling baik adalah mengajak kepada keluarga kita sendiri, adik, kakak, ayah, bunda, lalu paman, bibi, banyak ya keluarga. Setelah berdakwah selama hampir 5 abad, 5 abad itu 500 tahun. Jadi selama 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah lelah, selalu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, Masya Allah, 500 tahun kesabarannya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 70 sampai 80 orang pengikut, tapi yang lebih dikenalnya adalah 80 orang pengikutnya yang mau masuk kepada agama Islam. Terdiri dari orang-orang biasa, bukan dari orang-orang yang kaya raya pada saat itu. Apakah ada efek sampingnya? Segala sesuatu pasti ada ini ya, ada yang dirasakannya. Sedangkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir itu, yang tidak menyembah kepada Allah, tidak suka berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang kurang ekonominya. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh alaihissalam dan juga para pengikutnya. Nah, kesimpulan kita hari ini, kita ceritanya hanya sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan akan kita sambung kembali. Di sini adalah ada cerita di akhir tadi yang menurut Bapak itu cerita yang terbaik. Kita tidak boleh sombong akan harta yang kita miliki, karena itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus menerima kebenaran dari agama Islam. Harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hanya dengan satu kejadian harta kita akan hilang. Misalkan rumah kita 20 lantai, wah kita bangga sekali punya rumah 20 lantai, sombong. Tapi oleh Allah hanya dalam 1 detik saja sudah bisa hilang. Contohnya terjadinya gempa besar sehingga rumah kita yang 20 lantai itu roboh. Nah, itu adalah bukti kebesaran Allah dan kita tidak boleh sombong akan yang akan diberikan oleh Allah. Semua ini adalah titipan Allah yang kita miliki, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi bekal kita ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, itu saja materi kita hari ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan ya, kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Jika ada yang ingin bertanya,